Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif Tazkarullah, santri kelas 12 asal Bekasi, Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran Tarkhosus Cinagara. Jadi di video kali ini saya akan membahas sedikit tutorial basic-basic serta dasar-dasar kamera. Nah, jadi video ini cocok banget nih buat kalian yang masih pemula dan baru banget mau belajar kamera. Oke, untuk mendapatkan pemahaman lebih jelasnya, silakan tonton video ini sampai habis. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, share, komen, dan like video ini. Oke, yang akan saya bahas adalah segitiga exposure. Apa itu segitiga exposure? Segitiga exposure adalah istilah yang menjelaskan tentang 3 elemen dasar untuk exposure fotografi. Ketiga elemen tersebut, yang pertama diantaranya adalah aperture, dan yang kedua adalah shutter speed, dan yang ketiga adalah ISO. Oke, kita bahas satu persatu ya. Aperture. Apa itu aperture? Aperture adalah seberapa banyak cahaya yang masuk melalui lensa, dan ini sangat berpengaruh terhadap efek depth of field atau bokeh. Aperture ditandai dengan huruf F. F yang dimaksud di sini adalah f-stop. Nah, semakin kecil angka f-stop, maka akan semakin besar bukaan pada lensa. Dan apa efek yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah cahaya yang masuk melalui lensa akan cenderung lebih banyak. Dan apabila angka f-stop semakin besar, maka bukaan pada lensa akan semakin kecil. Dan apa efek yang terjadi? Maka cahaya yang masuk melalui lensa akan cenderung lebih sedikit. Bagi kalian yang ingin mengambil gambar objek berupa manusia yang bersifat potret, disarankan menggunakan f-stop yang lebih kecil, sehingga menghasilkan gambar yang lebih indah dengan efek bokeh. Sementara, bagi kalian yang ingin mengambil gambar objek berupa gedung atau alam yang bersifat landscape, maka disarankan untuk menggunakan f-stop yang lebih besar untuk menghasilkan detail yang lebih jelas untuk setiap bagian objek kalian. Masih belum paham? Oke, saya akan memberikan contohnya perbedaan ketika kita menggunakan aperture rendah dan ketika kita menggunakan aperture tinggi. Begini perbedaannya. Yang kedua, shutter speed. Apa itu shutter speed? Shutter speed adalah pengatur durasi bukaan sensor ketika menerima paparan cahaya sebelum jendela sensor menutup kembali. Nah, semakin lama jendela sensor terbuka, maka akan semakin banyak intensitas cahaya yang masuk melalui sensor, sehingga menghasilkan gambar yang lebih terang. Shutter speed diukur dengan satuan S atau detik. Semakin tinggi angka shutter speed, maka semakin cepat jendela sensor membuka lalu menutup kembali, sehingga akan menghasilkan objek yang lebih tajam dan gambar yang dihasilkan akan cenderung lebih gelap. Sebaliknya, semakin rendah angka shutter speed, maka semakin lambat jendela sensor membuka lalu menutup kembali, sehingga objek yang dihasilkan akan menjadi kurang tajam dan bahkan bisa sampai blur, dan gambar yang dihasilkan akan cenderung lebih terang. Shutter speed menjadi prioritas ketika kita ingin mengambil objek yang bergerak. Contoh seperti orang yang sedang bersepeda, orang yang berlari, dan yang lain-lain. Nah, semakin tinggi angka shutter speed, maka objek yang bergerak tersebut akan semakin tajam dan detail. Nah, sebaliknya, apabila angka shutter speed yang kita gunakan rendah, maka objek yang bergerak tersebut akan menjadi kurang tajam dan bahkan bisa sampai blur. Terus, mana yang baik di antara keduanya? Kedua-duanya sama-sama baik. Semuanya digunakan sesuai dengan kebutuhan foto kalian. Nah, apabila kita mengambil foto air yang bergerak dengan shutter speed tinggi seperti 1/500, maka air bergerak yang didapatkan akan seperti beku, karena jendela sensor hanya membuka selama 0,500 detik untuk menangkap objek yang bergerak. Sebaliknya, kalau menggunakan shutter speed rendah, maka efek yang timbul adalah gambar objek yang bergerak akan menjadi blur akibat kamera yang menangkap foto membutuhkan waktu beberapa detik. Oke, yang ketiga, ISO. Apa itu ISO?
ISO adalah tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin rendah angka ISO, maka gambar yang dihasilkan akan semakin gelap. Sebaliknya, semakin tinggi angka ISO, maka gambar yang dihasilkan akan semakin terang. Namun, apabila angka ISO semakin tinggi, maka akan menghasilkan gambar yang banyak noise atau bintik-bintik hitam. Sedangkan semakin rendah angka ISO, maka akan semakin jernih foto tersebut. Maka dari itu, apabila ingin mengambil gambar, diusahakan untuk mencari cahaya, baik itu cahaya buatan seperti flash maupun cahaya alami seperti matahari. Untuk tetap mengusahakan ISO yang digunakan tetap pada angka yang rendah. Nah, ketiga elemen ini saling berkaitan dalam proses masuknya paparan cahaya ke dalam kamera sebelum mencapai sensor gambar. Perubahan yang terjadi pada salah satu elemen akan berdampak pada perubahan elemen lainnya, sehingga kita tidak bisa hanya mengatur salah satu elemen saja, namun kita harus melibatkan ketiganya dalam membentuk exposure. Oke guys, mungkin kurang lebih seperti itu pengertian tentang segitiga exposure. Dan mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita pada video kali ini. Apabila ada kesalahan kata dan ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya Alif Taska Abdullah, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.